Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu di pemaparan materi kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Afifa dari program studi ekonomi syariah kelompok 6. Untuk mengefisienkan waktu di sini kita akan membahas mengenai materi kita kali ini, yaitu mengenai materi ejaan, yang dimana pada materi ejaan ini terdapat dari 3 unsur, yaitu mengenai penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Nah, di sini kita harus mengerti apa sih itu huruf, kata, dan tanda baca. Nah, berikut penjelasannya. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Dan kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dan yang terakhir, tanda baca. Tanda baca adalah merupakan simbol dalam ejaan. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penulisan huruf. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital yaitu huruf yang berbentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Contohnya ada pada PPT kali ini. Dan yang kedua, huruf miring. Huruf miring yaitu huruf yang ditulis atau diketik miring untuk menegaskan huruf atau bagian kata tertentu. Contohnya ada pada PPT kali ini juga, yang dimana huruf-huruf itu diketik miring atau ditulis miring. Selanjutnya mengenai penggunaan huruf kapital. Adapun pembagiannya yaitu ada beberapa. Yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, siapa yang datang tadi malam. Pada huruf S ini, yang kata siapa, huruf S-nya itu menggunakan huruf kapital sesuai dengan penggunaannya, yaitu huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita ke taman safari? Nah, di sini kata kapan dan huruf K pertamanya yaitu huruf kapital sesuai yang instruksi yang tadi mengenai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci. Contohnya Allah, yang Maha Kuasa, dan Islam. Nah, di sini huruf A pada kata Allah, huruf Y pada kata yang Maha Kuasa, dan Maha Kuasa, huruf M pada Maha Kuasa yaitu di kapital. Begitupun dengan huruf I pada kata Islam. Dan selanjutnya, huruf pertama unsur nama gelar, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Haji Agus Salim. Nah, di sini ketika kita memiliki gelar, entah itu gelar keturunan atau keagamaan. Nah, di sini seperti contohnya huruf H pada kata haji itu dikapitalkan. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital pada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Nah, contohnya di sini Nur Fadila Afifa. Huruf N, F, dan A itu dikapitalkan karena merupakan unsur pertama dari nama. Yang selanjutnya huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. Contohnya hari Jumat. Nah, di sini huruf J pada kata Jumat itu dikapitalkan. Misalkan contoh lainnya itu hari Minggu, jadi M-nya itu dikapitalkan juga. Selanjutnya mengenai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya kan di sini kita sering mendapatkan singkatan MM. Nah, singkatan itu yaitu Magister Manajemen.
huruf M-nya dikapitalkan. Dan selanjutnya, kapan sih penggunaan huruf miring? Nah, di sini ada beberapa contohnya atau penggunaannya. Yang pertama, untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, majalah Prisma. Di sini, kata Prisma itu dimiringkan karena Prisma tersebut merupakan nama majalah. Untuk menegaskan. Yang kedua, untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, dia bukan menipu, melainkan ditipu. Nah, di sini kata menipu dimiringkan untuk menegaskan suatu kata dalam suatu kalimat. Selanjutnya, digunakan untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah padi ialah Oryza sativa. Di sini Oryza sativa dimiringkan karena seperti yang kita ketahui bahwa Oryza sativa ini merupakan kata-kata ilmiah yang penulisan hurufnya harus dimiringkan. Dan selanjutnya, jenis-jenis penulisan kata. Nah, di sini ada 3, yaitu kata dasar, bentuk ulang, kata sandang si, dan sang. Kata dasar yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pos sangat ramai. Yang kedua, bentuk ulang, yaitu ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak. Di sini pada penulisan anak yang pertama itu diberi tanda hubung dan disambung lagi dengan kata anak lagi. Dan yang selanjutnya yaitu kata sandang si dan sang, di mana ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti sang kancil. Nah, sangnya ini dipisah dengan kata kancil. Begitupun dengan contoh yang lainnya. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Nah, di sini saya juga hanya memaparkan 3 mengenai tanda titik, tanda koma, dan tanda titik 2. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Dan pada akhir kalimat ini, kata di sana itu diberikan tanda titik karena merupakan akhir sebuah kalimat. Yang kedua, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 01.35.20, yang dimana di sini artinya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya 1, 2,3 dan seterusnya. Itu diberikan tanda koma untuk memisahkan. Yang selanjutnya dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan pergi. Nah, di sini kalau diundang itu merupakan anak kalimat, dan yang dimaksud dengan induk kalimat yaitu saya akan pergi. Nah, sebelum menulis induk sebuah kalimat, maka setelah anak kalimat itu diberikan tanda koma. Dan yang terakhir mengenai tanda titik 2, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Nah, di sini penulisan kursi, meja, dan lemari itu diberikan tanda koma untuk memisahkan suatu kata atau pernyataan yang merupakan suatu pemerincian. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.